Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dia boleh menuntun, menjaga, memelihara sepanjang peristirahatan kita semalam, sehingga kita boleh beristirahat dengan baik, dan dia boleh bangunkan dengan tubuh yang sehat, kuat yang baru, yang diberkati Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan beribadah Minggu Sengsara yang kelima dan puasa diakonal Jemaat Yudea Kolom 4, dan yang akan menjadi kadin Bapak Diaken Jeffrey Delaru. Dan sambil kadin mempersiapkan, saya undang kita semua berdiri. Kita angkat satu pujian Kidung Jemaat nomor 353. Sungguh indah, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Mari berdoa. Segala puji, syukur, hormat, sembah kami naikkan kepadamu, Bapa di surga, Bapa yang senantiasa kami sembah dan muliakan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau setia di dalam ketidaksetiaan kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menuntun, menjaga, memelihara kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami lagi masih diberi kesempatan untuk datang beribadah puasa diakonal yang kelima, Minggu Sengsara yang kelima. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang boleh terkumpul untuk mengikuti ibadah di tempat ini, di rumah keluarga Pengatua Kris Hombokau Pangemanan. Tuhan, Bapa di surga, kami mau berdoa ya Tuhan, bagi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memimpin ibadah pada pagi hari ini, Bapak Diaken Jeffrey Delaru. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menganugerahkan hikmat Roh Kudus kepadanya, sehingga dia boleh memimpin ibadah pada pagi hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Begitu juga ya Tuhan, kami semua yang sudah hadir untuk beribadah pagi hari ini, Tuhan juga akan memberkati, beri Roh Kudus kepada kami semua, sehingga kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Bapa di surga, berdoa juga bagi jemaat-Mu yang mungkin sedang dalam persiapan atau sedang dalam perjalanan. Tuhan, tuntun perjalanan mereka sehingga boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, kami memohon ampun segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan.
agar kami layak ya Tuhan untuk beribadah kepadamu. Bapa di surga, seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 368 pada kaki salibmu. Pada kaki salibmu, Yesusku berminum air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga ada perhentian. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Kita menyanyi jam sembahyang. Jam Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan, mana dua atau tiga berhimpun senang, maka aku hadirlah di pertengahannya. Sungguh hati terhibur duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turut kehendaknya. Disilakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan penyayang, dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan kekudusan-Mu. Kami percaya Engkau tidak menghendaki kami orang berdosa binasa. Terima kasih Engkau tumbuhkan kesadaran kami untuk bertobat. Kami sungguh menyesali dosa-dosa yang dibuat sengaja maupun tidak sengaja. Seraya memohon pengasihan dan pengampunan-Mu. Cucilah dengan darah-Mu hati dan pikiran dan seluruh diri ini yang telah ternoda dengan dosa. Tolonglah kami ini dibaharui oleh-Mu, dan kami jalani hidup ini penuh damai dan kasih, serta kehendak-Mu nyata dalam perkataan dan perbuatan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya.
bersyukur padamu Tuhan Allah atas kasih karuniamu yang mengantar kami masuk dalam persekutuan dengan firman-Mu. Sungguh kami percaya Roh Kudus menguatkan untuk melakukannya dengan setia dalam hidup hari lepas hari. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari 1 Korintus. Dari 1 Korintus 1 ayat 21 sampai 25. Kita akan membaca surat dari Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Pasal 1 ayat 21 sampai 25. Bunyinya sebagai berikut. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan apa yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Kita menyanyi firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, siapakah manusia yang mau berkorban mati bagi sesama? Siapa pula yang mau mati atas tuduhan bersalah, padahal tak terbukti kesalahannya? Hanya Yesus Kristus. Bagi orang Yahudi, Yesus itu penjahat. Bagi penguasa Romawi, Yesus tidak berbeda dengan Barabas. Bagi orang Yunani, Yesus itu seorang bodoh. Mengapakah? Sebab apa yang diajarkan dan perilaku yang ditampakkan tidak terjangkau oleh akal budi manusia. Menurut Paulus, perbuatan Yesus Kristus mempertontonkan hikmat Allah dan kuasa Allah yang tak mampu dirumuskan oleh akal budi manusia. Seluruh karyanya dilakukan berdasarkan kehendak Bapa. Dari kuasa Allah, Yesus Kristus melakukan banyak mujizat yang tidak dapat dilakukan orang lain. Dia juga mengampuni dosa manusia hingga rela menderita dan bersedia mati di kayu salib sebagai wujud ketaatan kepada Bapanya. Masa penghayatan sengsara Yesus Kristus bagi kita orang Kristen sekarang ini, pemberitaan tentang Yesus Kristus yang tersalib sesungguhnya menguatkan keyakinan iman dan pengharapan kita bahwa Tuhan Allah telah berkarya dalam kehidupan manusia sehingga kita terbebas dari penghukumannya. Kita bersyukur atas kemurahannya
dan kasih-Nya melalui ibadah kita kepadanya dalam kata dan karya hidup sehari-hari. Sebagai anggota Sidi Jemaat Tuhan, selama 6 minggu penghayatan sengsara Tuhan Yesus, kita telah mempersiapkan diri merayakan Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus dan masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Kita wujudkan persekutuan bersama di perjamuan kudus, bersyukur atas keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan Allah melalui sengsara dan kematian serta kebangkitan Yesus Kristus buat kita semua. Karena itu, kita punya tanggung jawab bersama untuk memelihara dan merawat persekutuan dalam keluarga dan dalam jemaat beralaskan kasih dan hikmat Allah. Amin. Mari kita menyanyi pujian persembahan Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku dari jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Kita masuk dalam doa umum. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa sengsara yang Kau anugerahkan kepada kami. Melalui penghayatan masa sengsara ini, kami telah diingatkan untuk sadar betul akan kebaikan-Mu. Selama masa sengsara ini, Engkau telah limpahkan anugerah-Mu untuk menyegarkan dan menguatkan iman kami. Engkau telah mengajak kami untuk mau bertobat dan melepaskan belenggu nafsu kedagingan yang menyesatkan. Engkau telah mengajarkan kami untuk menyatakan rasa kebersamaan dengan mereka yang susah dan menderita melalui tindakan pemberian persembahan puasa diagonal. Sambutlah seluruh persembahan puasa diagonal yang kami sampaikan kepadamu lewat sampul-sampul yang diserahkan lewat mezbah penyembahan di gerejamu. Selama masa sengsara ini, Engkau telah membimbing dan menguatkan para anggota Sidi Jemaat untuk bersatu. Kau limpahkan kasih-Mu dan hikmat-Mu atas kami sebagai persekutuan jemaat Yudea Paldua. Semakin menjaga hidup kudus dan semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu. Karuniakanlah kepada kami roh keberanian untuk menjadi teladan hidup buat sesama. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, pulihkan mereka yang sakit oleh karena kesehatan tubuh yang terganggu. Anugerahkan kepada kami semua tubuh yang kuat dan serta umur panjang. Kami mohon kepadamu, pandanglah kepada kami yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan. Berilah kepada kami ketabahan, kiranya kami mampu mempersatukan kesusahan dan kesulitan kami dengan sengsara Yesus Kristus. Sehingga kami tetap kuat dan tetap percaya dan berharap kepadamu. Kami dapat kembali menikmati hidup yang tenang, penuh kedamaian. Karuniakanlah hikmat-Mu dan sikap jujur dan bertanggung jawab mengelola mata pencaharian
dan pekerjaan agar kami dapat beroleh berkat rezeki yang dibutuhkan. Ya Allah Tuhan kami, betapa hati ini selalu bersyukur. Jemaat-Mu Kau perlengkapi dengan banyak pelayanan untuk membangun tubuh Kristus Jemaat Yudea Padua. Engkau telah memberi kami pelayanan khusus Diaken Penatua dan Pendeta, Komisi Bipra dan Komisi Kerja, KPPJ, UPK Bipra kolom 1 sampai 10. Juga Panji Yosua sebagai wujud pemberian diri melalui asuhan Komisi Pria Kaum Bapa, Kostor dan pegawai gereja, panitia HRG. Kami mohon berilah mereka hati yang ramah dan semangat pendamai. Kiranya selalu mereka meniru kehidupan Yesus Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kiranya mereka menjadi teladan dalam menghayati iman, dalam sikap taat dan setia melakukan tugas pelayanan. Tambahkanlah mereka menghadapi tantangan, jangan sampai putus asa. Kiranya tantangan justru semakin mendekatkan kepadamu, ya Allah segala bangsa. Kami mohon hikmat dan pengetahuan yang benar daripadamu dikaruniakan kepada pemerintah Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, mereka yang berada di lembaga tinggi, TNI dan Polri, juga Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, serta Wali Kota dan Wali Kota Manado. Berilah semangat pengabdian yang tulus untuk mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan buat semua masyarakat. Bimbinglah mereka dengan roh kebijaksanaan agar dapat mengambil keputusan yang adil, tepat dan benar. Jauhkanlah mereka dari sikap menyeleweng dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Karuniakanlah mereka berkat yang mereka butuhkan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi nyanyian penutup. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Masih tetap berdiri, mari berdoa. Sehenti-hentinya kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Bapa di surga,
karena kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyertai, memberkati peribadatan kami pada pagi hari ini sehingga boleh selesai dengan segala baik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau lewat ibadah pada pagi hari ini kami boleh disapa, ditegur oleh firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan bersama itu boleh mendapat tempat di hati dan pikiran kami. Bahkan karya Dia Tuhan, Engkau mampu memampukan kami semua untuk dapat memperlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, berdoa bagi hamba firman-Mu pada pagi hari ini, Bapak Diaken Putri Belari yang boleh memimpin ibadah pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa akan menyertai berkati Bapak Diaken di dalam tugas pekerjaannya sehari-hari. Engkau memberkati tugas pelayanan yang telah Engkau percayakan baginya. Bahkan Tuhan, Engkau memberkati kehidupan keluarga Belari Retusul. Dimanapun mereka pergi dan berada, biarlah senantiasa Engkau memberkati mereka dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, berdoa juga bagi Ibu Penatua Yunita Timbul Mengelala, keluarga Timbul Mengelala, Ibu Rita Pangemanan, keluarga Pangemanan, Pembukau Pangemanan yang boleh mengambil bagian pada ibadah pagi hari ini. Tuhan juga akan menyertai memberkati tugas pelayanan yang telah Engkau percayakan bagi mereka. Biarlah ya Tuhan, mereka boleh menjalankan tugas pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi mereka dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, berkati juga kami semua yang boleh mengambil bagian beribadah pada pagi hari ini. Tuhan juga akan menyertai memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, kalau tadi kami sudah menerima makanan rohani, sebentar juga kami akan menerima makanan jasmani. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati makanan dan minuman yang akan disiapkan oleh pelayan khusus. Biarlah ya Tuhan, sebelum kami makan dan minum, kami akan mendapat kekuatan kesehatan yang daripada-Mu dan akan kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami akan berangkat ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua, berkati kendaraan-kendaraan yang kami gunakan. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh menghibahkan kami di tempat tujuan kami dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, untuk sisa kehidupan kami mau serahkan saja ke dalam tangan Tuhan. Kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah Minggu Sengsara yang keempat, Minggu Sengsara yang kelima yang dilaksanakan oleh Jemaat Kolom 4 pada hari ini boleh selesai dengan segala baik. Tentu kita percaya semua ini karena campur tangan Tuhan, sehingga ibadah kita boleh selesai dengan segala baik. Dan mengatasnamakan Majelis Kolom, seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadim Bapak Diaken Jeffrey Belaru yang boleh memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Tentu harapan kami semua kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai memberkati Bapak Diaken di dalam tugas pekerjaan, tugas pelayanan, dan memberkati kehidupan
keluarga dari Robertson. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Juga diucapkan terima kasih kepada keluarga tuan rumah, keluarga Hombokau Pangimanan yang senantiasa setia membuka pintu rumah mereka untuk dijadikan tempat beribadah. Tuhan kiranya akan menyertai memberkati kehidupan keluarga Hombokau Pangimanan. Dan juga diucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat kolom 4 yang boleh mengambil bagian pada ibadah pagi hari ini. Tuhan juga akan menyertai memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian atau pengumuman yang akan disampaikan oleh majelis kolom, yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Kris Hombokau. Silakan. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita masih diperkenankan untuk ketemu beribadah di rumah kami pada hari ini Sabtu tanggal 1 April 2023. Jadi tidak terasa ini sudah masuk bulan April. Jadi kemudian terima kasih buat MC Ibu Aleta Sumese sebagai ketua tim doa di Kolom 4. Dan lebih khusus terima kasih buat tadi Bapak Diaken Gelaru yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita hayati pada minggu sengsara yang kelima ini. Karena besok hari Minggu, so minggu sengsara ke-6. Informasi buat kita bahwa besok hari Minggu tanggal 2 April 2023 ibadah kolom bertempat pada Ibu Novita Kalo sekaligus dengan ibadah wanita kaum ibu jam 19.30 dan ibadah perjamuan kudus hari Jumat tanggal 7. Ibadah perjamuan itu jam 3 sore, tapi ada ibadah jam 9 pagi. Kemudian ibadah Paskah tanggal 9 April. Dan tanggal 8 ada pawai obor bersama jam 5 sore ya startnya. Jadi orang pakai dress code putih doang, supaya aman. Seperti biasa. Jadi atas putih, bawah boleh gelap ya. Supaya orang nanti mau jalan karena mau diupayakan bagaimana mencari gitu obor ini ya. Dan sesudah ibadah ini orang akan menuju ke Maumbi bagaimana sudah disampaikan. Jadi orang makan di Tuhan kita. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, lebih khusus kita semua yang hadir, orang semua supaya tetap sehat walafiat. Terima kasih juga karena Pak Nodi keluar rumah sakit, semoga tetap sehat dan bisa ketemu pada ibadah-ibadah kolom maupun dipra yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.